Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kami akan melakukan pembacaan Nazom Aqidatul Awam. Ini adalah kitab yang berbicara tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, tentang masalah-masalah akidah. Langsung saja kita mulai kepada matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Manzuma Aqidatul Awam, karya Al-Allamah Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bait, aku memulai dengan nama Allah dan yang Maha Pemurah dan yang Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang Maha Dahulu, yang Maha Pertama, yang Maha Akhir, yang Maha Kekal dengan tanpa perubahan. Kemudian salawat dan salam selama-lamanya atas Nabi, sebaik-baik orang yang bertauhid, atas keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya kepada jalan agama yang benar dan tidak melakukan bid'ah. Sesudahnya ketahuilah olehmu tentang wajibnya mengetahui terhadap sifat wajib bagi Allah yang ada 20 sifat. Maka Allah itu Maha Wujud, Maha Ada, Maha Dahulu, Maha Kekal, berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Kemudian Allah itu Qaim, Maha berdiri sendiri, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Tahu terhadap segala sesuatu. Maha mendengar, Maha melihat, Maha berbicara. Allah memiliki sifat-sifat 7 yang tersusun. Maka di antara 7 sifat itu sifat Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha mendengar, Maha melihat, Maha hidup, Maha berpengetahuan, Maha ilmu, Maha berbicara, dan seterusnya. Allah juga punya sifat jais. Sifat jais Allah adalah memberikan kemurahannya dan keadilannya. Meninggalkan terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi, sebagaimana mengerjakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Allah telah mengutus para nabi-nabi yang memiliki sifat fatonah, sifat cerdas, sifat sidik, sifat jujur, sifat tabligh menyampaikan wahyu, dan sifat amanah. Selanjutnya, Rasul punya sifat jais di dalam diri mereka berupa sifat-sifat yang tidak mengurangi diri mereka, yaitu seperti memiliki sedikit sakit atau bisa mengalami sakit ringan. Para nabi itu maksum, terpelihara sebagaimana seluruh para malaikat, yang juga wajib terpelihara. Dan bahkan mereka lebih utama, lebih unggul daripada malaikat. Lalu sifat mustahil adalah lawan kata dari segala sifat wajib Rasul. Maka jagalah olehmu terhadap 50 sifat Aqidatul Khamsun dengan hukum-hukum yang wajib diketahui. Berikutnya tentang rincian 25 nabi yang wajib bagi setiap mukallaf untuk mencapai ilmu tentang hal itu dan mengambil manfaat. Mereka nabi itu adalah Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Hud, bersama Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua yang diikuti, yaitu Nabi Lut, Nabi Ismail,
Nabi Ishak, demikian seterusnya, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Ayub, dan mengikutinya, yaitu Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang mengikuti, yaitu Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yaitu Nabi Muhammad yang dijuluki Toha, selaku penghujung. Tinggalkan olehmu, waya penyimpangan. Atas mereka, atas para nabi, yaitu salawat dan salam, dan atas keluarganya, selama berlangsungnya al-ayyam, hari-hari kehidupan. Berikutnya, mengenal tentang malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tanpa ayah, tanpa ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bagi mereka ada rinciannya yang diketahui, ada 10 diantaranya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, demikian pula malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan seterusnya. Lalu keimanan kepada empat dari kitab-kitab yang uraiannya antara lain kitab Taurat bagi Nabi Musa, lalu dengan petunjuk diturunkannya kitab itu, lalu kitab Zabur milik Nabi Daud, Injil atas milik Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang dijuluki Al-Furqan, kitab pembeda, diturunkan atas sebaik-baik manusia. Kemudian tentang suhuf, lembaran-lembaran catatan kitab milik Khalil Nabi Ibrahim dan catatan milik Al-Kalim yaitu Nabi Musa. Di dalamnya ada perkataan penuh hikmah dari Yang Maha Mengetahui. Dan segala apa yang dibawa oleh para rasul, maka hak bagi hamba untuk pasrah dan menerima. Iman kita terhadap hari akhir hukumnya wajib, dan segala apa yang ada pada hari akhir berupa keajaiban-keajaiban itu juga wajib diimani. Khotimatun, lalu penghujungnya tentang menyebutkan beberapa hal yang wajib dari apa yang dibebankan bagi mukallaf dari perkara-perkara yang wajib. Selanjutnya, Nabi kita, Nabi Muhammad, sungguh telah diutus kepada alam semesta sebagai rahmat dan kemurahan. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib, kakeknya Hashim bin Abdul Manaf, punya hubungan nasab. Ibunya Aminah Zuhriyah, disusui oleh Halimah Sa'diyah, beliau Rasul. Kelahiran beliau di Mekah yang aman, wafatnya di tanah Tiba Madinah. Telah menyempurnakan sebelum diturunkan wahyu usia 40 dan umurnya sungguh telah melampaui di atas 60. Ada 7 anak-anaknya, di antara mereka 3 laki-laki yang difahami dalam sejarah. Di antara 7 nama itu yang pertama Qasim dan Abdullah yang dijuluki Thayyib dan Thohir. Keduanya ini diberikan julukan. Lalu beliau diberi oleh Allah anak bernama Ibrahim dari wanita yang sangat menarik, ya, yang ibunya Ibrahim bernama Maria Kiptiyah. Selain Ibrahim, dari Khotijah ada 6 anak, maka ambillah pada mereka sebagai sandaran. 4 dari perempuan disebutkan, dan ridho Tuhan untuk semuanya disebutkan, yaitu Fatimah Az-Zahra, suaminya bernama Sayyidina Ali, 2 putranya Sayyidina Ali, yaitu cucu Rasul, keutamaan mereka sangat jelas. Lalu putri beliau ada yang bernama Zainab, sesudah Zainab namanya Ruqayyah, lalu Ummi Kulsum yang telah dibersihkan oleh Allah dan telah diridhoi oleh Allah.
Selanjutnya, beliau punya istri dari 9 wanita. Wafatnya Nabi Muhammad, Nabi pilihan, ya, mereka diberi pilihan. Maka wanita-wanita itu lebih memilih Nabi yang diikuti. Istri-istrinya bernama antara lain Aisyah, Hafsah, Sauda, Sofia, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, begitu juga Juwairiyah. Maka istri-istri Rasul bagi kaum mukminin dianggap sebagai ibu-ibu yang diridhoi. Lalu berbicara tentang Hamzah pamannya Nabi dan juga Abbas paman Nabi, demikian pula bibinya bernama Sofiyah yang perlu diikuti. Sebelum hijrahnya Nabi dan peristiwa Isra dari Mekah, sebelum hijrahnya Nabi melakukan perjalanan malam dari Mekah di malam hari, ya, yaitu Isra menuju Al-Quds, diketahui setelah Isra, ya, Nabi bermi'raj ke langit hingga melihat Nabi Tuhannya berbicara dengan tanpa digambarkan, tanpa dibatasi, dan diberikan kewajiban atas Nabi 5 waktu setelah sebelumnya 50 waktu diwajibkan. Dan beliau menyampaikan kepada umat berita tentang Isra Mi'raj dan memberikan kewajiban 5 waktu dengan tanpa ragu-ragu. Dan qad faza, beliau sungguh telah berhasil memiliki seorang sahabat yang membenarkan kepada yang dialami Nabi dan terhadap peristiwa Mi'raj yang diakuinya, dan juga telah percaya kepadanya keluarganya. Ini adalah akidah yang ringkas bagi orang awam, mudah dan juga dimudahkan. Penyusun nazam ini adalah Ahmad Marzuki. Siapa yang bersandar, yang mana dia adalah orang yang bersandar kepada manusia yang jujur dan diakui kejujurannya. Segala puji bagi Allah. Semoga memberi salat dan salam atas Nabi sebaik-baik orang yang telah mengajarkan, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pembawa petunjuk, dan semua orang yang dengan kebaikannya, dengan kebaikan petunjuk mereka diikuti. Maka aku meminta kepada Allah keikhlasan amal dan kemanfaatan bagi setiap orang yang dengan matan ini ia menyibukkan diri. Bait-baitnya diistimewakan dengan kalimat-kalimat yang terhitung. Sejarahnya bagiku hidup cemerlang, ya, penuh keindahan. Aku beri nama akidah awam, berupa perkara yang wajib dalam agama secara sempurna. Demikianlah sekelumit tentang pembacaan matan Aqidatul Awam. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wal afwa minkum.